Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai create login dan role. Bersama saya Teguh Prasandi. Nah, setelah kita bisa membuat code, kemudian yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membatasi yang namanya user. Bisa jadi dari satu aplikasi itu akan terdiri dari beberapa user dan juga punya role yang berbeda-beda. Nah, caranya adalah yang pertama, Anda buat dulu adalah kita lihat berdasarkan role-nya dulu. Anda harus punya tabel role. Ya, tabel role itu digunakan untuk akses usernya. Jadi aksesnya itu apa saja yang bisa diakses. Misalkan di sini nih, pada bagian itu ada ID bagian, administrator ID bagian 7, nama bagiannya adalah administrator, 9 adalah gudang, 8 adalah manajer, 10 perusahaan, dan 11 produksi. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 role. Ya, kalau kita lihat dari sisi database-nya. Kemudian, pegawai itu juga satu pegawai akan punya berdasarkan dari nilainya. Misalnya nih, admin, dia punya ID bagian 7. Di sini ada Satria 7, ada Amir 8, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mempermudah, karena ada pada ID bagian itu ada nilai 7, 9, 8, 10, 11, maka kita perlu yang namanya membuat login. Login itu dibuat di halaman web utamanya, kemudian kita lihat sebagai pada login action. Ya, login action. Nah, ini dia. Jadi di sini adalah pasti akan memanggil database dan pasti akan memanggil kelas user. Di sini ada untuk username-nya dan password-nya. Pada kode ini, trim strip dan seterusnya ini adalah untuk mengeset bagian kalau supaya tidak ada yang namanya codingan kalau misalkan menggunakan tanda baca. Ya. Kemudian di sini setelah ini adalah semuanya terisi, maka di sini kita akan melihat status loginnya. Apakah username passwordnya benar ataukah salah. Kemudian pada value bagiannya akan disesuaikan. Ya. 7 berarti apa tadi? Admin. 8 manajer. 9 gudang. 11 produksi. Ya. Kemudian selain itu kemudian jika tidak ada semua maka berarti invalid. Maka dia akan keluar notifikasi bahwa passwordnya salah. Ya, ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana untuk memisahkan antar user dengan berbagai. Kalau misalkan satu user ini terdiri dari beberapa orang, kita bisa lihat bahwa misalkan orang yang ada di manajer itu kan pasti satu orang. Kemudian ada di bagian produksi level 11, ada di bagian 11. Ini kan bisa beberapa orang, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah nanti akan kelihatan di misalkan saya menggunakan tadi adalah Amir dan Amir, maka tampilannya berbeda dibandingkan yang tadi yang admin. Ya, seperti itu. Cukup mudah bukan?
Cukup dari sekian, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.